Kembali lagi di CNN Indonesia After 10 DIY bersama saya Sarah Ariyanti. Dan saya Farhanisa Nasution. Seperti biasa After 10 DIY ini kan menghasilkan kreasi-kreasi unik begitu ya, yang bisa dilakukan di rumah sembari mengisi kegiatan waktu di rumah aja, dan juga tentunya bisa dijadikan ide bisnis juga nih, Bisa Sar. Cuan. Nah, kali ini kita mau bikin apa nih, Sar? Nah, karena ini kan masih di bulan Ramadan, jadi kita mau bikin yang temanya agak Ramadan gitu kan ya, biar terasa nih nanti kalau misalnya lagi lebaran, ada orang yang datang ke rumah atau keluarga gitu kan. Jadi tuh lebarannya berasa banget. Kita mau bikin yang namanya hiasan gantungan dari CD bekas. CD bekas. Oh, jadi selain menampilkan suasana Ramadan, kita juga bisa menerapkan prinsip daur ulang ya. Karena zaman dulu pasti ingat nggak sih, zaman-zaman sekolah dulu ngumpulin tugas tuh pakai CD. Nah, kan pasti banyak tuh dikumpulin daripada dibuang, mending dipakai. Kita di-reuse ya. Di-reuse. Oke. Nah, berarti bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat hiasan gantungan ini apa aja? Nah, yang pertama seperti yang tadi kita sudah bilang ya, kita butuh CD bekas. Ini. Lalu kita butuh apa lagi, Van? Selanjutnya CD bekas ini nanti kita akan tempelkan di karton. Tapi ingat kartonnya ini yang teksturnya tebal begitu ya, karena dia akan nanti digantung agar bisa lurus begitu, jadi terlihat bagus dan rapi. Nah, selain itu kita juga butuh lem tembak untuk merekatkan potongan CD nanti yang akan kita gunting. Lalu setelah kita itu butuh cat akrilik berwarna hitam. Ini nanti kartonnya kita cat hitam agar ini kan si CD-nya itu agak bling-bling kan. Jadi kalau misalnya ditimpa warna hitam itu akan lebih terlihat. Oke, jadi lebih memantulkan cahaya-cahaya gitu ya. Iya Oke, dong. baik. Wah, kayaknya lucu nih. Nah, setelah itu kita juga butuh gunting dan juga pisau cutter untuk memotong pola. Nah, polanya juga sudah kita siapkan ya. Polanya di sini karena kita tadi mau membuat hiasan gantungan yang bernuansa Ramadan, jadi kita memilih pola yang kayak pintu masjid dan lentera gitu ya. Iya, betul. Lalu kita juga butuh yang namanya tali tambang berukuran kecil. Ini nanti untuk menggantung si hiasan tadi, karena kan kita mau bikinnya gantungan, jadi bisa digantung di depan kamar atau di pintu masuk, jadi lucu gitu kan. Benar-benar. Nah, terakhir kita juga membutuhkan kuas dan juga pulpen. Pulpen ini nanti kita gunakan untuk mencetak polanya di atas karton. Nah, kuas ini kita akan memakainya untuk mengecat kartonnya. Oke. Langsung aja kita mulai gimana? Langsung. Pertama kita harus gimana nih, Sar? Oke, yang pertama mungkin polanya ini akan kita tempelkan di karton untuk dicetak. Oke, di sini ya. Iya. Nah, berarti kita akan buat polanya, kita udah bikin nih tadi yang udah jadinya ya. Oke, kita akan lihat atau kita akan kasih lihat nih seperti apa yang udah jadi tuh. Ternyata seperti ini, Sarah. Tuh, ada dua ya. Jadi nanti polanya ditempel, lalu kita tebalkan menggunakan pulpen. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini. Oke. Lalu kita potong sesuai bentuknya. Oke. Gimana kalau misalnya kita langsung potong aja? Boleh. Yuk. Oke, langsung aja. Langsung kita potong. Berarti kalau Sarah tadi menggunting, kamu menggunakan iya nih, karena cutter kan ya. Benar, karena kan ada jendela-jendelanya nih ya kan. Jadi biar rapi ya. Betul sekali, dan tentunya harus hati-hati ya, karena kertas karton ini teksturnya tebal. Jadi memang harus pelan-pelan. Tapi menekan cutternya itu harus menggunakan ekstra tenaga karena kartonnya itu tebal. Betul. Jadi walaupun puasa tetap bisa semangat gitu ya. Semangat. Jadi pelan-pelan. Jangan lemas. Jangan lemas. Harus bisa tetap semangat nih. Oke. Tapi sebenarnya kan, Sar, ini tuh bisa kita lakukan untuk ngabuburit nggak sih? Bisa dong. Mengisi waktu gitu ya? Bisa dong. Ya kan? Paling kan membuat ini tuh ya bisa 1 jam sampai 1,5 jam lah ya dengan preparationnya. Ya bikin aja mungkin sore-sore gitu kan bersama dengan anak atau dengan teman. Betul ya, dengan keluarga. Jadi nggak usah kemana-mana karena kan kita masih masa pandemi ya, lebih baik kita di rumah aja nih untuk menghindari jika sayang sama keluarga. Jadi di rumah ya. Di rumah menghasilkan sesuatu tetap produktif. Betul sekali, dan juga siapa bilang di rumah aja tuh bosen ya. Betul. Karena ternyata banyak kegiatan-kegiatan seperti membuat kerajinan seperti After 10 DIY yang bisa dijadikan alternatif untuk mengisi kegiatan ngabuburit. Kalau dulu kan ngabuburit tuh identik dengan
jalan-jalan. Benar. Sekarang ngabuburitnya DIY aja. Betul. Nah ini mengingatkan ya, ini kan sebenarnya bisa untuk kalian yang mau membuat hiasan ini bersama anak. Ini harus diperhatikan, Ya. dilihat anaknya. Takutnya kan ini kan menggunakan bahan-bahan tajam nih, Betul. seperti gunting, cutter, dan juga ini CD-nya juga Pecahannya pecahannya itu tajam agak ya? tajam, Oke. jadi harus diperhatikan Betul sekali. dengan hati-hati. Nah, Kita lanjut gunting dulu ya. gunting. Nah, setelah udah selesai gunting, jadi akan kayak gini nih. Iya, polanya udah jadi terbentuk ya. Ini bentuk pintu masjid dan ini lentera sudah jadi. Sekarang kita langsung cat aja kali ya. Betul, kita Oke. tuangkan dulu ya catnya ya. Ya, cat akrilik warna hitam. Kita Oke. tuangkan. Sebenarnya juga warna-warna gelap ya, Sar. Iya. Tidak hanya harus hitam gitu, tapi warna-warna lain yang gelap itu juga bisa dipakai karena untuk mengkontraskan begitu antara potongan CD-nya dengan background-nya atau latarnya. Langsung aja ya kita cat ya. Nih, Oh, terima kasih. Oke. baik kan? Baik Diambil. dong, baik. Nah, aku juga mau baik nih setelah Gimana? biar nggak ganggu ini kita singkirin dulu. Oh iya, bener Biar juga. sama baik jadinya kan. Oke, baik. Karena kita harus berlaku baik Betul. ketika Ramadan. Betul sekali. Mungkin pahalanya akan ditambahkan. betul banget, bener banget. Nah, ini kita mulai cat aja ya. Hmm. Kita cat. Oke. Berapa lama nih Van kita ngecatnya nih Van? Dan Bis- sampai kering ya? Sampai kering sih biasanya akan memakan waktu kurang lebih 30 menit begitu ya. Karena ini kan mediumnya kertas ya, kertas karton. Jadi cenderung lebih cepat sih biasanya. Oke. Nah, ini nih sudah jadi setelah kita cat warnanya hitam seperti ini, langsung bisa kita tempel ya, Sar? Kita tempel dengan kepingan CD-nya. Iya, oke. Tapi perlu diingatkan sekali lagi, hati-hati. Kenapa? Karena kepingan CD-nya itu agak tajam. Betul, dan juga lem yang kita gunakan ini karena lem tembak jadi panas. Betul. Gitu. Jadi harus hati-hati ya, apalagi untuk Anda yang mengerjakan kegiatan ini dengan anak-anak kecil begitu ya, harus senantiasa diperhatikan gerak-geriknya. Nah ini untuk menempelnya kita harus bikin polanya dulu. Oke. Jadi kan ini kan abstrak ya. Ya, Jadi kita harus memilih kepingan yang memang sesuai dengan lekukan si polanya. Oke, benar. Misalnya Pilih-pilih dulu gitu pilih-pilih ya. dulu. Jadi aku juga pilih-pilih Sambil deh ini. dan kalau misalnya nggak rapet juga nggak apa-apa Van, karena gitu? itulah seninya. Oke, jadi memang sengaja diperlihatkan begitu ya backgroundnya atau latar warnanya yang berwarna gelap ini supaya bisa semakin terlihat ya tadi kan shiningnya gitu ya. Ini kan kita inin dulu. Boleh, dipasin dulu ya. Kurang pas nih ini. Oke, lucu nih. Bisa buat kamu nih yang ini. Bisa nih, ini bisa buat aku nih yang buat bikin gitu. Berarti setelah dipaskan begitu dengan polanya bisa langsung ditempel ya kalau udah yakin Iya. gitu ya. Nawaitunya udah pas ya, bisa langsung ditempel. Baik. Kalau nawaitunya udah pas, Langsung. Insyaallah. Insyaallah berkah ya. Oke. nah, ini pas nih ini deh. Satu-satu dulu aku. Nah, setelah kita menyelesaikan mozaiknya, ini kita tempel yang terakhir ya untuk misi. Oke. Nah, sudah jadi. Jadi pecahan-pecahan CD-nya disusun begitu ya, kayak Sarah juga disusun untuk membentuk mozaik dan nantinya bisa terlihat gitu polanya ya. Betul, ini kan shiny gitu ya. memantulkan cahaya. Nah, setelah itu kita ngapain nih Van? Setelah itu kita akan tempelkan tali di belakangnya agar bisa digantungkan. Ini talinya Oke. udah kita siapkan, tali Talinya. tambang yang tadi. Kira-kira berapa senti nih? 50 Itu kali ya? kurang lebih 40 sampai 40, 50 tergantung ya mau digantungnya apakah agak jauh begitu atau maunya deket. Nah, nggak apa-apa. Kalau aku kayaknya akan aku gunting sedikit. Oke, karena terlalu panjang ya. Kalau aku sih yang jauh nih kalau gitu. Nah, talinya ini bisa diikatkan dulu, dibuat simpul ujungnya sebelum ditempelkan. Kita buat simpul, make sure simpulnya itu simpul yang kuat ya. Tuh. Yang
erat gitu. Nah, Kayak persahabatan kita. nempel nggak sih kayak tali ini? Baik. Nah, setelah jadi simpulnya, pelan-pelan dibalik lampunya atau tempelannya. Nah, langsung aja kita tempelkan ya, Sarah, di belakang. Nah, selesai ini ya. Nah, make sure supaya lebih bagus gitu ya, sisi yang tadi kita simpul ini berada di bagian bawah, betul. Biar tidak kelihatan diumpetin ya. Benar. Nah, itu langsung aja nih kita dikasih lem di bagian belakangnya. Kan. Sebenarnya bisa ada beberapa alternatif. Ya. Bisa pakai lem tembak atau bisa dengan pembolong kertas. Betul. Cuman kalau kita lagi buat yang Pakai tali ya, pakai lem. Lem tembak ini juga sebenarnya cepat ya keringnya, Sarah ya. Ditekan-tekan agar tidak lepas talinya. Dan kalau misalnya simpulnya itu ujungnya ada kelebihan talinya atau sisanya, bisa digunting aja supaya tidak terlihat dari depan tali yang muncul gitu ya. aku double-in lagi. Didabelin juga bisa agar lebih kuat gitu ya. Nah, udah deh, tinggal tunggu kering sekitar 10 detik. Sekitar 10 detik. Karena cepet banget ya ini. Kalau Benar. Ini cepat banget. Jadi bisa ditekan-tekan. Udah. Jadinya seperti ini. Nah, kalau Sarah talinya pendek begitu ya. Kalau aku talinya panjang begitu. Ini bisa digantungkan di depan pintu kamar ya, Sarah ya. Buat di sebelah TV juga lucu Sebelah TV ya. juga lucu. Dan kalau misalnya mau dijajarin 3 gitu ya. Iya. Jadi dirangkai jadi 1 ini juga bisa. Tuh, di atas di langit-langit juga lucu. Lucu ya. Oke. Nah, bisa jadi dekor rumah yang menghiasi suasana rumah selama bulan Ramadan dan juga sampai Idul Fitri nanti. Iya, ya. benar banget. Oke, nah After 10 tentunya masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya dan juga DIY lainnya setiap hari Jumat. Betul. Ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.